Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Mahdin dan juga rekan-rekan sekalian. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil penelitian dan juga analisis kami yang berjudul Studi Komparatif CNN 1D dan MLP berbasis fitur time frekuensi untuk klasifikasi 17 jenis gangguan kualitas daya pada dataset XPQRS. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Haistri Simanusong dan teman saya Ahmad Hafiz Alfareza, Farel Wijanarko, Farel No Askira, Azikra, dan Robin Syawal Sipahutar. Untuk masalahnya sendiri, karena stabilitas sistem tenaga listrik yang saat ini sangat rentan terhadap gangguan seperti voltage surge, terus swell, harmonisasi yang dapat merusak peran sensitif, dan juga masalah klasifikasi manual yang sangat lambat dan juga beresiko salah. Oleh karena itu, kelompok kami melakukan studi komparatif untuk mengotomatisasi deteksi ini menggunakan model CNN1D pada sinyal mentah dan juga MLP pada fitur terekstraksi yang kemudian akan dievaluasi terhadap baseline dari random forest. Oke, selanjutnya yaitu spesifikasi dataset SPKRS. Data yang kami gunakan itu adalah data SPKRS dengan frekuensi fundamental 50 Hz dan sampling rate 5 kHz. Terdapat 17.000 sampel yang mencakup 17 kelas gangguan. Dataset ini bersifat perfectly balanced, artinya setiap kelas memiliki tepat 1.000 sampel. Kondisi ini sangat ideal untuk proses training karena menghindarkan model dari bias kelas mayoritas. Selanjutnya yaitu kami mengeksplorasi 3 jenis input. Yang pertama itu sinyal mentah 100 fitur dengan amplitudo murni yang sulit dibedakan secara visual pada gangguan kombinasi. Yang kedua yaitu fitur waktu dengan 8 fitur statistik seperti mean, STD, STD-def, skewness, dan kurtosis. Yang ketiga yaitu fitur frekuensi dengan 20 fitur FFT, hasil fast Fourier transform yang mengungkap komponen harmonisa tersembunyi sebagai sidik jari diskriminatif yang krusial. Dan selanjutnya yaitu insight panel kita ini, insight dari data kami menunjukkan bahwa setiap kelas memiliki rentang variasi yang unik. Namun, terdapat tumpang tindih atau overlap statistik yang signifikan pada kelas gangguan kombinasi, seperti sec plus harmonics. Inilah alasan mengapa model deep learning akan kesulitan jika hanya mengandalkan sinyal mentah tanpa bantuan fitur terukur yang diekstrak. Baik, selanjutnya di sini ada alur kerja dari proses workflow kami. Yang pertama yaitu berawal dari fase pertama yaitu pemuatan data. Nah, di sini di pemuatan data ini file yang ekstensinya itu .mat itu akan berisi 17.000 sampel yang dimana 17-nya itu kelas gangguan dan 100 dan 1000-nya itu contoh dari sinyalnya yang berkisar sebanyak 100 time step. Lalu yang kedua itu ada tahap preprocessing. Nah, di tahap preprocessing ini kami menggunakan dua fitur, yaitu label encoding dan standar dan stratified split. Yang dimana stratified split ini akan kami bagi dengan rasio 80-10-10. Lalu yang fase ketiga yaitu dua jalur training, yang dimana kami di sini menggunakan dua jalur training, yaitu yang pertama CNN1D dan MLP multilayer perceptron yang dilatih dengan 28 fitur time frekuensi. Yang keempat, yang ke fase 4 yaitu merupakan evaluasi dan analisis menggunakan confusion matrix dan analisis komparatif performa model. Baik, di sini alurnya yaitu kita akan menjalankan load data terlebih dahulu. Di sini kalau misal kita run Python file, di sini terlihat ada 17 file yang dimana yang pertama itu ada Flickr sebanyak satu file, satu label, lalu Flickr with sec,
flicker with swell, harmonics, harmonic with sag, harmonic with swell, interruption, notch, oscillatory transient, pure sinusoidal, sag, sag with harmonics, sag with oscillatory transient, swell, swell with harmonics, swell with oscillatory transient, dan yang terakhir transient. Dan ke-17 kelas ini merupakan 17 gangguan sinyal yang kami input. Lalu terekorlah sampelnya, yang dimana akan diteruskan ke file flicker.csv dengan label flicker, yang dimana baris flickernya itu sebanyak 1000, yang dimana 1000 ini adalah menyatakan banyaknya sinyal. Lalu kolomnya ini 100, yang dimana akan menyatakan time step-nya. Lalu yang kedua, kita akan menjalankan file preprocess. Kita run Python file. Nah, setelah kita run Python file, akan ditampilkan data quality report-nya. Nah, di sini data quality report-nya itu ada total records berkisar nilai 17, records with data 17, records with data 0, total values found 17, 1.700.000, valid numeric values 1.700.000, invalid atau missing values-nya 0, missing rate-nya 0. Nah, di sini kita karena missing rate-nya 0, kita tidak menggunakan interrupt. Nah, lalu kita lanjut ke train-model.py. Train-model.py kita run Python file. Nah, di sini ada 17 feature rows, yang dimana 17 feature rows ini adalah gangguan sinyalnya, yang akan menggunakan nama fitur, end values, min, std, min, max, ptp, rms, zero crossings, min, abs, absolute deviation. Nah, ini tes train model ini akan disimpan ke testsplit.pkl file pixel. Lalu modelnya akan di-save ke train model pixel, yang dimana memiliki akurasi on test set-nya itu 0, senilai 0. Nah, dari train model yang telah kita jalankan ini, kita akan beralih ke evaluate model.py. Kita run Python file. Nah, di sini kita bisa lihat ada pada saat file evaluate model ini dijalankan, itu akurasi sebesar 0, dan di sini ada classification report-nya. Nah, di sini untuk 17 gangguan di sini, dan di sini ada 4 kolom yang berarti precision, recall, F1 score, dan support. Nah, di sini nilai-nilai yang telah kita evaluate model dengan MLP dan CNN 1D. Nah, di sini kita bisa lihat yang akurasi tertinggi itu akurasi totalnya sebesar 6. Lalu macro average ini juga totalnya 6, weighted average-nya 6. Nah, di sini flicker itu support yang paling tinggi. Flicker with sag yang paling tinggi. Harmonics with swell itu support yang paling tinggi. Sag with harmonics yang tinggi, swell, dan swell with oscillatory transient. Lalu di sini didapatkan confusion matrix. Nah, yang di sini confusion matrix-nya hampir berbentuk matriks diagonal. Terus di top misclassified true ini yang mana akan memprediksi pasangannya. Jadi pasangan setelah di evaluate model menggunakan CNN dan MLP itu, yang pasangan flicker ini dengan harmonics. Lalu pasangan flicker with sag ini dengan notch. Pasangan harmonics with swell ini dengan flicker with swell. Lalu pasangan swell with oscillatory transient ini dengan flicker with swell. Sag with harmonics itu dengan harmonics with sag. Dan seterusnya. Dan selesai. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut di visualize.py-nya.
Bisa kita lihat di sini. Nah, di sini ini merupakan input-input yang kita ambil. Ini adalah time step sinyalnya. Kita menggunakan fitur pure sinusoidal, interruption, harmonics, flicker untuk amplitude-nya. Terus kita juga menggunakan FFT magnitude for pure sinusoidal. Nah, ini untuk membandingkan hubungan antara magnitude dengan frekuensi bin. Karena di FFT magnitude ini kita menghitung frekuensinya. Nah, di sini untuk pure sinusoidal yang ada 4, yaitu time domain, interruption time domain, pure sinusoidal frequency domain, dan interruption frekuensi domain. Nah, di sini kita tadi menggunakan data statistik juga. Nah, di sini kita bisa lihat training dan validation loss-nya. Nah, di sini untuk yang CNN itu dari epoch 0 sampai 8 dia validation loss-nya akan berjalan dari epoch 0 sampai epoch 8. Lalu train loss-nya dia turun. Jadi rugi-rugi train loss-nya itu akan turun dari lebih dari 3, kerugiannya lebih dari 3, bobotnya 3 sampai ke sekitar kurang dari 2,85. Ini untuk yang loss-nya. Terus untuk yang akurasinya itu dia di sini dia meningkat. Jadi selama dari 0 sampai 8, rentang 0 sampai 8 untuk yang train sama validation akurasi ini, untuk yang trainnya itu meningkat sekitar 0,770. Bisa dari sini ini 0,7708. Terus untuk yang DNN itu dia di sini untuk yang validation loss itu dari epoch 0 sampai 200, makanya di sini tuh lebih lama daripada CNN. Karena epochnya ini dia sampai 200. Sampai 200 dia bisa mengidentifikasi validation loss-nya. Validation loss-nya di sini naik. Terus untuk yang validation training and validation accuracy itu ini juga lebih lama, epochnya sampai 200. Namun di sini dia malah lebih kurang akurat lah kalau misal DNN. Untuk akurasinya itu lebih besar CNN, karena di sini kita bisa lihat train akurasinya itu untuk yang CNN kan tadi kan 0,7708. Untuk yang DNN sekarang itu 0,581. Dia turun. Nah, di sini untuk confusion matrix for modelnya. Nah, di sini bisa kita lihat label-label 17 gangguan ini, X sama Y, yang dimana ini tuh akan menunjukkan, akan merepresentasikan nilai matriksnya. Sebagaimana di sini confusion matrix yang didapatkan di yang sangat biru itu dia 0, tapi kalau misal yang putih itu dia 1 nilainya. Yang mana yang sangat biru itu dia 25, true label kebenarannya 25, dan kalau misal 1 itu nilainya tuh 0, true labelnya 0. Itu yang untuk CNN. Nah, untuk yang DNN ini dia bisa dipresentasikan di sini aja. Jadi untuk yang CNN sama DNN itu menyesuaikan dari grafik performa perbandingan epoch per ininya, perbandingan epoch per amplitude-nya. Untuk flowchart-nya bisa di stop di sini. Nah, ini kan tadi saya sudah jelasin ini strategi stratified split. Nah, jadi di penjelasan yang gambar ini yang tadi 80 10 10 rasionya itu 80 itu untuk data training, lalu data validation-nya itu 10 dan data testing-nya itu 10. Jadi setiap subset mengunci komposisi persis 5,88% per kelas. Untuk pencegahan data leakage itu dia di sini ada keterangan train itu 13.600,
koma 100, val 1700, tes 1700. After standard scalar, train min-nya 0, STD-nya standar deviation-nya 1. Nah, jadi standar maaf, ini standar scalar-nya 1. Jadi standar scalar ini hanya di-feed pada set training, kemudian ditransform ke validation dan test. Bukti logaritma. Nah, di sini ada perhitungan logaritma juga, didapatkan min-nya sama dengan 0 dan STD-nya sama dengan 1, tercapai dengan sempurna pasca scaling. Nah, di sini bisa kita jelaskan perbandingan arsitektur model MLP versus CNN 1D. Nah, untuk yang arsitektur MLP itu inputnya 28 fitur. Arsitektur CNN 1D itu dia inputnya 100 time steps. Nah, kalau yang CNN ini dia berbasis waktu, dan kalau misal MLP ini berbasis frekuensi. Lalu untuk arsitektur MLP dia akan dikompres ke 256 dance layer dengan menggunakan aktivasi ReLU. Terus dari situ diteruskan ke dropout layer, lalu dari 256 ke 128, dropout layer lagi diteruskan ke 64 dengan aktivasi yang sama. Untuk yang arsitektur CNN1D itu dia dari input 100 time steps, yang mana sinyal mentah atau raw signal itu akan diteruskan ke convolutional 1D layer 1 plus max pooling, diteruskan ke layer 2 dan layer 3, dan setelah dikompres, dua-duanya dikompres, maka didapatkan output layer yang dimana untuk MLP sama CNN itu memiliki 17 neuron. 17 neuron ini yang kita sebut dengan 17 kelasnya itu. Yang mana 17 neuron ini sifatnya itu mutually eksklusif, di mana dirumuskan dengan sigma ZI sama dengan E pangkat ZI, Z suku ke I per sigma dari J sama dengan 1 sampai K, E pangkat ZJ, Z suku ke J. Jadi untuk selanjutnya itu untuk optimasi kami menggunakan Adam dengan learning rate 0,001. Kami juga menerapkan dropout sebesar 0,3 sampai 0,5. Lalu untuk regularisasi agar model belajar pola umum bukan menghafal, jadi mekanisme early stopping dengan patience 5 epoch digunakan untuk menghentikan training saat loss jenuh guna mencegah overfitting. Nah, selanjutnya ini ada performa evaluasi pada unsur data. Jadi di sini tuh kita menggunakan 3 model, ada random forest, CN1D, dan MLP. Di sini terbukti bahwa akurasi yang paling bagus itu random forest sebesar 83,76%. Dan juga di sini tuh mengalami fenomena paradigma shift. Dan juga kerumitan arsitektur DNN ini tidak mampu menembus rendahnya kualitas representasi input mentah yang berdurasi 20 ms. Baik, yang berikutnya itu ringkasan hasil. Ringkasannya itu skenario-nya itu sukses diraih oleh baseline ML dengan akurasi 83,76% berkat fitur FFT, dan skenario gagalnya dialami oleh deep learning pada sinyal mentah karena overfitting. Maka dari itu, peta jalan kami selanjutnya adalah eksperimen 04 hybrid approach, yaitu mengawinkan arsitektur deep learning dengan ketajaman 28 fitur time frekuensi. Yang berikutnya itu adalah kesimpulan akhirnya, di mana kesimpulan utama kami itu pertama, fitur domain, waktu, dan FFT mendominasi akurasi untuk sinyal durasi pendek. Kedua, CNN 1D terbukti lebih tangguh menangkap data sekuensial dibanding MLP konvensional. Dan ketiga, pipeline metodologi kami sukses mencegah kebocoran data. Prioritas tidak lanjut kami adalah melakukan pengujian penuh MLP menggunakan 28 fitur time frekuensi. Terima kasih. Sekian hasil presentasi dari kami. Terima kasih sudah memperhatikan.